Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saya dengan Om Jul dijanjikan pada waktu yang disetujui bersama. Ketika saya seperti sudah biasa menjadwalkannya, dan ketika Om Jul juga memiliki waktu luang dari kesibukan kerjanya. Dan setelah hari yang ditentukan pun datang, saya menemui sahabat yang sudah fix berjumpa di Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung. Lalu berjumpalah saya dengan Om Jul yang kalau boleh saya sebutkan ciri fisiknya memiliki, mohon maaf, tubuh yang gempal dengan pakaian rapi dan berkacamata hitam. Rambutnya sudah ditumbuhi uban sebagian. Dan ketika saling bersalaman, saya memperkenalkan diri. Dia juga sama. Setelah berkenalan, kita berdua pun memilih tempat di sudut dalam masjid yang terbilang agak sepi dari seliweran orang-orang yang sedang berkunjung. Masjid Alun-Alun Bandung dulu belum seperti sekarang, yang sudah memiliki taman indah dengan karpet rumput hijau yang viral di mana-mana. Saat itu masih terkesan kumuh di bagian pelataran masjid dengan banyaknya yang jualan sembarangan. Tempat dan centerpiece masjid itu adanya air mancur di tengah-tengah taman, tetapi tetap masjidnya megah dan luas. Dimulailah pembicaraan kami oleh Om Jul tadi dengan mengatakan kalau dia penasaran dengan adanya saya yang cukup menghebohkan di kalangan para gay di Bandung ketika buku saya publish. Dan katanya menjadi bahan incaran. Sebab bagaimanapun, kata Om Jul juga, buku saya jadi satu-satunya yang bertema gay tapi isinya justru berbeda. Oleh karena jika kebanyakan buku yang bertema gay biasanya menceritakan tentang kebebasan berkehendak dengan adanya atas nama hak asasi manusia. Ada juga yang menceritakan dua pasangan lelaki yang hidup berbahagia sebagai gay. Ada pula cerita jika gay itu adalah sesuatu yang harus diterima di khalayak banyak tanpa mesti dilarang memiliki pasangan sesama jenis. Dan berbagai tema lainnya yang justru menunjukkan keeksistensian para kaum gay. Sedangkan buku saya malah bertolak belakang. Karena malahan saya lebih memilih bertahan sebagai kodrat lelaki walaupun memiliki orientasi sebagai gay. Makanya, kata Om Jul lagi, ini yang bikin dia penasaran. Memangnya bisa? Dan bagaimana caranya? Begitulah awal pembicaraan saya dengan Om Jul yang diakhiri dengan pertanyaan. Dan saya menjawabnya dengan senyuman seraya berkata pendek, "Alhamdulillah, inilah saya." Dan Om Jul pun kembali mengatakan tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang yang memiliki kelainan seperti saya. Tapi lebih mengerikan karena objek yang menarik hatinya adalah anak-anak kecil yang masih sangat muda. Oleh karena hal itulah, makanya Om Jul katanya ingin sekali sharing dan diskusi. Siapa tahu ada jalan baik untuk dirinya yang bisa saya sampaikan, agar dia bisa menghilangkan kelainan itu. Sebabnya memang kata dia, walaupun Om Jul bisa menikmati sepak terjangnya sebagai pedofil, tapi di balik hatinya dia menjerit karena sudah begitu banyak menzolimi dan merusak masa depan anak-anak orang dengan yang dia lakukan. Begitulah katanya. Dengan hati yang cukup bimbang, saya pun menyautnya dengan mengucapkan terima kasih atas semua atensi Om Jul yang membahas buku saya. Juga sudah berkenan mau mengundang saya.
Namun, saya pun tak lupa meminta maaf. Jika mungkin untuk permintaan yang terakhir, saya tidaklah menjamin. Karena bagaimanapun saya bukan ahli yang mampu menghilangkan perasaan tentang orientasi seseorang. Saya katakan, saya saja masih memiliki hal itu. Yang saya bisa hanya mengingatkan diri saya kalau itu salah dan tidak boleh saya melakukan kesalahan tersebut. Itu saja. Kemudian Om Jul pun bertanya lagi, yaitu dia yang ingin dia ketahui. Bagaimana cara bisa menahan keinginan hati yang sangat sulit ditolak ketika sudah datang menggoda? Kata Om Jul dengan mukanya yang serius. Dan apalagi Om Jul katanya selalu tergiur akan begitu banyak anak-anak berkeliaran. Dan kebetulan juga Om Jul berkecimpung dengan kegiatan di mana adanya anak-anak di dalamnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan institusi dan bidang yang Om Jul katakan. Dan itu permintaannya. Om Jul pun mengatakan kepada saya kalau dia sudah malang melintang di dunia kehidupan gay terkhusus pedofil. Dan dia memiliki satu komunitas yang beranggotakan orang-orang yang memiliki orientasi yang sama. Sehingga dia cukup tahu berbagai hal. Om Jul pun berjanji kepada saya akan menceritakan segalanya agar jadi peringatan atau warning yang bisa diambil oleh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak-anak kecil di bawah umur, agar senantiasa waspada. Jika sebenarnya para pedofil itu mengintai dan siap memangsa ketika ada kesempatan. Sampai di kalimat itu saya cukup bergidik juga. Sebegitu seramnya dunia pedofil ini. Tapi saya bertekad ingin tahu segalanya, langsung dari orang yang mengalaminya. Kemudian Om Jul mengatakan lagi bahwa orientasi pedofilia ini tidak hanya terpaku pada lelaki-lelaki yang memiliki kelainan orientasi gay saja. Sebenarnya, lelaki tua atau bahkan perempuan tua yang dikatakan heteroseksual atau bisa dibilang normal sekalipun, ada yang memiliki sifat pedofil. Ya, untuk cerita itu saya juga sering mendengar di berbagai berita. Begitu banyak kakek-kakek atau bapak-bapak yang berusia senja yang meruda paksa anak-anak perempuan di bawah umur. Om Jul pun mengatakan kepada saya, banyak sekali cara yang dipakai para pedofil untuk meluluhkan korbannya. Dan dia pun akan menceritakan kepada saya. Dan yang terakhir, Om Jul pun akan membuka rahasia agar para masyarakat mengetahui lebih jelas bagaimana ciri agar masyarakat lebih waspada akan adanya pemburu-pemburu anak-anak. Sebab bagaimanapun seorang pedofil lebih dekat dengan psikopat yang tidak pernah punya hati dan sadis kepada korban-korbannya. Dan ada kalanya untuk menutupi kebejatan seorang pedofil pun, kata Om Jul, mereka mampu menghilangkan jejak korban agar dia bisa bebas berkeliaran. Walaupun tidak semua pedofil melakukan itu semua. Ada sebagian saja, dan itu pun hanya untuk mencari aman. Astagfirullah. Saya cukup tersentak hati mendengar itu semua. Dan saya lihat Om Jul dengan wajahnya yang masih tetap berkacamata hitam seperti tidak pernah bisa diam ketika sedang bercerita. Dia terus larak-lirik seperti melihat situasi dan keadaan. Padahal jelas di sana tidak begitu banyak orang. Dan ketika ditanya kenapa, Om Jul hanya bilang, "Saya hanya harus hati-hati saja, siapa tahu ada yang mendengarkan."
Dan saya tidak mau orang lain tahu, cukup kamu saja, Ray. Begitu kata Om Jul, dan saya pun mengiyakannya. Lalu dengan memohon maaf terlebih dahulu, saya pun mengajukan pertanyaan sama Om Jul. Maaf ya Om, jika pertanyaan saya kurang pantas, boleh nggak saya mengetahui latar belakang Om seperti ini? Tanya saya. Oh iya, bolehlah. Makanya saya undang kamu ke sini, saya sudah muak sama kehidupan saya. Dan saya sudah penat memendam ini semua. Makanya saya pikir inilah saatnya harus ada yang tahu. Dan saya percaya kamu bisa mendengarkan hal ini. Iya kan? Jawab Om Jul sekaligus bertanya balik kepada saya. Dan saya pun mengangguk tanda menyanggupinya. Lalu Om Jul pun langsung menceritakan tentang dirinya. Dan saya hanya merangkum saja apa yang saya dengar untuk sahabat yang mendengarkan. Jika harus didialogkan akan sangat panjang. Begini katanya. Dulu, Om Jul sebelum memiliki kelainan orientasi ini berawal ketika dia terlahir dari orang tua yang boleh dibilang sangat miskin. Dia terlahir di pesisian kota Bandung yang kumuh, dan orang tuanya hanya sebagai pemulung. Kehidupan ketir dan sangat keras Om Jul rasakan dari mulai usia 6 tahun. Dia harus membantu orang tuanya, kadang suka mengamen atau memulung juga. Kehidupan keras itu berlangsung dengan keadaan kehidupan malam yang anak kecil seharusnya tak mengalaminya. Dan Om Jul merasakannya sendiri. Bukan hanya kemiskinan materi saja yang merundung hidup Om Jul, tetapi pendidikan sekolah atau agama pun tak pernah diinjak oleh karena ketidakmampuan orang tuanya menyekolahkan. Alhasil, Om Jul mau tidak mau masuk ke kehidupan dewasa sebelum waktunya. Setiap malam berkumpul dengan anak-anak lain yang usianya lebih besar dan dia katanya masih sekitar 7 atau 8 tahunan. Sedangkan yang lain sudah 12-17 tahun. Malah sudah ada yang berusia lebih tua. Awalnya tak jadi masalah ketika saat tidur mereka kadang kumpul di sekitaran rumah kumuh berdesakan. Sampai satu saat, Om Jul pun mengalami pelecehan oleh seorang pemuda ketika sedang memulung pada subuh hari. Sangat menyakitkan katanya. Hal itu berulang dan berulang. Perlakuan pelecehan seksual pemuda itu diterima oleh Om Jul. Dan itu membuat Om Jul merasa trauma. Tetapi dia tak mampu berbuat apa-apa selain diam. Oleh karena ancaman demi ancaman sering diterimanya kalau berani buka suara. Kehidupan mengerikan itu berlangsung sampai usia 10 tahun. Bukan sama satu laki-laki saja. Kadang Om Jul pun sering dilecehkan oleh penjaga malam di pasar. Atau di rel kereta api ketika kebetulan Om Jul sedang mulung di daerah sana. Kesedihan, kengerian sudah menjadi bagian hidup Om Jul. Sampai akhirnya, tanpa Om Jul sadari, terbentuklah dalam jiwanya rasa dendam dan kepribadiannya yang keras juga. Dia mengatakan, saat jadi korban pelecehan itu, dia tidaklah menikmatinya, bahkan sangat menyakitinya. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa apa-apa selain menerima keadaan itu. Walaupun sering sekali menjadi mimpi buruk kemanapun dia pergi untuk bertahan hidup. Dan akhirnya, ketika Om Jul menginjak usia 17 tahun, dendam dari hasil kepahitan itu jadi kepribadian yang sulit dipisahkan dari jiwanya. Dia pun
akhirnya melakukan hal yang sama kepada anak-anak miskin yang ada di sekitar lingkungan itu. Tanpa belas kasihan, Om Jul pun melecehkan anak laki-laki yang kebetulan dia jumpai sendirian. Dan Om Jul pun mengatakan lagi bahwa katanya ketika dia melakukan itu tidak pernah terpikirkan akan menjadi sebuah kebiasaan atau bisa membuat dirinya ketagihan. Yang ada dalam benaknya adalah membalas dendam masa lalu yang pahit. Itu saja. Tetapi kejadian sial menimpa Om Jul, di mana ketika satu saat dia mencabuli satu anak, dia ketahuan orang lain. Dan akhirnya dia dipukuli sampai babak belur. Lalu Om Jul pun pergi melarikan diri dari lingkungan itu yang katanya sampai di daerah Bogor untuk menyelamatkan dirinya. Om Jul merasa dulu ketika hidup dengan orang tuanya pun dia tak mendapatkan apa yang seharusnya seorang anak dapatkan. Kasih sayang, perhatian, kehangatan orang tua, dan berbagai yang seharusnya seorang anak butuhkan tidak dia dapatkan. Makanya ketika saat kabur ke Bogor pun Om Jul tidak merasa kehilangan. Ya sudahlah, katanya. Dia melangkahkan kakinya sendirian dan berjuang bertahan hidup berbekal tempaan keras di masa kecil. Di Bogor itulah dia mulai mencari pekerjaan yang sekiranya bisa membuat dia bisa makan. Dicobalah dia menjajal berbagai pekerjaan, dari ikut-ikutan memarkir sampai mulung juga. Lalu akhirnya dia jadi pembantu di sebuah warung kopi, hanya sekedar menjadi pelayan dan tukang mencuci gelas kotor. Itu pun karena dikasihani pemilik warung melihat Om Jul luntang-lantung. Jadilah Om Jul menetap di warung itu, membantu seorang bapak-bapak yang hidup sendirian tanpa keluarga. Katanya, bapak-bapak itu pun seorang perantau juga dari daerah Medan. Cukup Om Jul syukuri, katanya, daripada harus hidup di mana saja. Makanya dia bertahan di sana. Namun, aral tak bisa ditangkal. Keberadaan Om Jul bersama dengan si bapak yang memiliki warung itu mendatangkan petaka kembali, di mana Om Jul ternyata dijadikan pemuas nafsu bejat menyimpang si bapak. Dan kejadian pedih Om Jul pun terulang kembali. Berulang kali mendapatkan pelecehan, Om Jul pun tidak tahan. Sampai akhirnya, kata Om Jul, dia pergi meninggalkan tempat itu menuju tempat baru yang sekiranya bisa membuat dia tak jadi sasaran kepuasan si bapak pemilik warung. Kata Om Jul lagi, dia akhirnya memutuskan pergi ke Jakarta, berbekal seadanya, dan itu pun dari hasil mencuri uang pemilik warung. Yang dia pikirkan, inilah balasan untuk kebejatan si bapak karena sudah melakukan pelecehan kepada Om Jul. Di Jakarta dia kembali terlunta-lunta. Segala macam pekerjaan dia lakukan. Sampai ikut kumpul bersama gelandangan di bawah jembatan pun dia alami untuk menggantungkan hidupnya. Sampai pada titik Om Jul memiliki pekerjaan di sebuah toko jualan mainan anak-anak. Dan di tempat itulah dia kembali berulah. Banyak anak-anak yang dia lecehkan dengan iming-iming hadiah mainan. Dan kebanyakan dari anak-anak itu tidaklah berani membuka mulut, karena Om Jul pintar merayu sekaligus mengancam mereka. Dan Om Jul pun mengatakan, ketika sebelum semuanya terbuka, kelakuan dia sebelum semuanya beredar di masyarakat, Om Jul pun mengatur siasat agar dia selamat kalau ada anak-anak yang berani mengadu kepada orang tuanya. Dan
Dan Om Jul pun pergi meninggalkan tempat pekerjaan itu diam-diam. Om Jul kembali berkelana sampai ke berbagai tempat di Jakarta. Dan dia tidak bisa melepaskan hasrat keinginannya kepada anak-anak. Terkadang anak-anak jalanan dia jadikan korban juga. Ada anak-anak SMP yang Om Jul incar, terus dirayunya dengan berbagai cara. Dan setelah berhasil dicabuli, Om Jul pun pergi mencari mangsa lain di sekitaran kota itu. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat sudah dia jajal. Berpuluh-puluh anak terus menjadi korbannya. Sampai akhirnya Om Jul pun memutuskan pergi ke Surabaya ketika dia mengetahui desas-desus ada yang mengetahui kelakuannya. Untuk menyelamatkan dirinya, dia pun pergi ke Surabaya. Seperti biasanya, di Surabaya pun demikian adanya. Om Jul tak bisa melepaskan cengkraman keinginannya akan hasrat kepada anak-anak. Apalagi saat di Jakarta dia memiliki pekerjaan yang cukup bagus sebagai sopir pribadi dan bisa dia lakukan di Surabaya. Keuangan yang Om Jul miliki bisa digunakan untuk menjerat anak-anak yang kadang-kadang begitu mudah diiming-imingi uang atau mainan. Waktu terus berjalan dan Om Jul pun sampai pada titik kejenuhan akan dirinya yang terus melakukan kebejatan terhadap anak-anak yang tak berdosa. Walaupun kesadaran itu ada, tapi tetap saja dia melakukannya. Dan setiap memiliki target kejaran seorang anak, Om Jul merasakan siksaan batin yang sangat hebat jika belum mendapatkan si anak itu. Namun, setelah berhasil, penyesalan diri pun muncul lebih menyiksa jiwanya kembali. Begitulah kata Om Jul. Terkadang jika sudah merasakan hal itu, Om Jul ingin sekali mengakhiri hidupnya agar tidak terulang lagi. Namun, godaan yang lebih menggiurkan sering menggugurkan niatnya itu. Dan akhirnya, pada saat keterpurukan dirinya sudah semakin menghimpit, Om Jul mengatakan, entah kenapa Tuhan mempertemukan Om Jul dengan buku yang saya tulis dengan judul Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang tanpa sengaja dia baca. Saat dia benar-benar penat, entah kenapa dia ingin pergi ke toko buku. Tapi katanya bukan untuk membeli buku. Dia hanya ingin mencari mangsa anak-anak SMP laki-laki yang terkadang banyak sekali berkumpul di toko itu. Dan akhirnya, ketika Om Jul masuk, melihat rak buku, dia pun melihat buku Tuhan Tidak Pernah Iseng. Dengan tanpa bermaksud membelinya, Om Jul membaca cover belakang buku Tuhan Tidak Pernah Iseng itu yang berisi rangkuman sosok Zemare. Dan dari sanalah, Om Jul akhirnya berusaha menemukan saya lewat Facebook. Sampai hari ini, Om Jul berjumpa dengan saya memiliki satu harapan. Dia ingin lepas dari jerat godaan sebagai pedofil.